Dan saya adalah salah satu yang menjadi saksi untuk memberatkan, ingat ya, bukan membela, memberatkan terlapor Zuma, Uniripa, dan Nora Aritonang. Padahal itu saudara seiman saya, ya. Dan Bang Jul melaporkan Agatha karena Bang Jul merasa Agatha, ingat ya, merasa Agatha telah menista agama Islam dan dia punya hak. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Apabila ada melihat, ya, ada melihat daripada Islam sendiri yang melukai hati saudara Kristen, maka buat lapor yang sama. Intinya gini, Islam berhak melaporkan Kristen, Kristen punya hak juga untuk melaporkan Islam, ya. Itu, jadi kita sama-sama punya hak. Dan kalau orang Islam ingin melaporkan, maka kita tidak boleh melarang. Dan juga kalau ada Kristen ingin melaporkan dari Islam, kita juga tidak boleh melarang. Bahkan aku sendiri pun, teman-teman, selalu mengatakan, supaya saya merasa bersalah ini, kalau memang harus saya di penjara supaya bisa bersih nama saya kembali seperti dulu, maka saya lebih ikhlas itu, serius. Dan kalau seandainya para debater itu benar-benar mereka ada di posisi yang benar, ingat, mereka kan merasa mereka membela agama masing-masing, padahal itu nol. Kalau memang mereka benar-benar merasa membela agama, saya tantang seluruh para debater dari Islam atau Kristen. Ada nggak yang berani? Kita kumpul bareng-bareng, ngopi di Mabes Polri. Ada nggak yang berani? Ini saya lihat itu, nama yang itu besar, nama yang dihormati oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Putus-putus ya. Suaranya. Putus-putus? Bapak, aku dengar seputus-putus ya. Kalau di sini jelas kalau Pak Jul. Bapak sebagai Itu seorang Kristen mendukung perjuangan kita ya, sebagai seorang Muslim yang melaporkan dugaan penista agama, apakah bentuk dukungannya Bapak itu apa? Apa cuma kewar-kewar aja mendukung tanpa implementasi langsung? Contoh, kami didukung oleh Pak Pendeta Hendritan. Pak Pendeta Hendritan nanti akan merapat ke sini ya, dia sedang OTW. Apakah Bapak juga mendukung dalam bentuk nyata atau hanya cuma suara? Oh, mendukung tanpa implementasi langsung, Pak? Ya, bisa kalau dengar ya suara saya ya? Ya sifatnya kan begini, artinya kan kita begini, kita memberikan himbauan gitu. Kalau berbicara implementasi langsung kita turun ke sana, ya saya pikir tidak mungkin juga gitu, karena situasi pekerjaan gitu loh. Tapi kita dari saya sebagai warga Kristen yang taat juga, Kristen yang menghormati agama saya juga, saya tidak setuju ketika nama Nabi Muhammad ini diserang begitu konotasi negatif. Karena apa? Nama ini sangat besar. Artinya kenapa ini besar? Ini diizinkan oleh Allah Taala jadi besar gitu loh. Gitu. Berarti tidak sepadan dengan nama-nama penghina ini gitu loh. Tidak sepadan. Dan itu akan melukai perasaan saya sebagai orang Kristen, karena di agama saya itu bahkan sangat dilarang. Makanya sangat heran saya ketika ada orang-orang yang mengaku Kristen menyerang Nabi Muhammad. Atas dasar apa? Dasar hukumnya apa mereka menyerang? Karena dasar hukum kalau di Bible itu, kita berbicara Bible, nggak boleh. Karena kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Tanpa pipi kiri harus dikasih pipi kanan. Jadi tidak ada dasarnya orang Kristen menghujat Nabi Muhammad. Biasa merasa dirugikan juga gitu. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat harus dibutuhkan pernyataan kita, memang kita tidak setuju, ya kita akan buat pernyataan itu juga. Saya tidak setuju, dan saya akan dukung teman-teman advokat, teman-teman lawyer dimanapun berada untuk melaporkan bagian saya yang mengaku Kristen, menghina, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Saya nggak setuju. Karena apa? Kita lihatlah kemaslahatan umat. Ya, kalaupun ada oknum yang tidak sesuai dengan ajarannya, di semua agamanya ada itu, di semua agama. Karena agama ini gini, banyak orang memilih agama lebih kepada kepentingan administratif di negara ini, karena di KTP harus dituliskan agama. Tapi perilaku kan enggak juga gitu loh. Jadi masa kita menyerang nabinya, nggak etis gitu loh. Itu maksud saya, teman. Terima kasih. Oke. Bang Jul, posisinya di mana nih Pak konsultasi? Pak Jur, dia di Bandung Pak Jur. Bandung. Saya di Bandung, saya di kota Bandung. Mungkin ya, setelah saya ada pemanggilan ini, biasanya sih seminggu atau 2 minggu saya dipanggil lagi untuk BAP. Bisa nggak Bapak itu merapat ke kita ya? Kita bersatu, Pak. Jadi saya juga perlu dukungan dari teman-teman Kristen untuk membungkam para penista agama. Bisakah Bapak itu merapat mendukung perjuangan saya dengan teman-teman? Bisa Pak Jur. Nanti kalau jadi dibutuhkan, ini sebagai implementasi langsung gitu. Ya bisa, kalau memang dibutuhkan itu bisa. Oke, Izin Bang silakan. Umar. Lanjut. Ingin nambahin Bang. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah dengar sendiri dari pihak Kristen, yaitu Pak konsultasi hukum ini ya.
Nah, saya setuju sekali ya, Bang Konsultasi Hukum menyampaikan dengan sangat jelas dan tegas bahwasanya sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat luar biasa, yang diagungkan oleh orang umat Islam, yang dihormati ya. Begitu. Namanya sangat besar sehingga kita tidak layak untuk membicarakan hal yang buruk tentang dia. Maka saya juga menghimbau teman-teman. Kenapa saya selama ini seolah-olah ya, dan ini cuma perasaan kalian kebanyakan aja. Saya tidak lagi membela orang Kristen. Tetapi saya sepakat dengan pernyataan abang. Kalaulah dari abang ini mengatakan sosok Nabi Muhammad adalah sosok nama yang besar, kenapa kita tidak mengatakan hal yang sama? Bahwasanya sosok Yesus Kristus bukan hanya sekedar sosok nama, ya, tetapi adalah sosok yang disembah oleh umat Kristen. Kenapa mulut kita begitu lantang terkadang mengatakan yang buruk-buruk tentang Yesus Kristus? Kenapa? Kalau anda ya yang dibawa, yang mencintai apologet Islam katanya, kalau anda tidak beriman kepada Yesus, itu urusan anda, itu pilihan anda. Tapi anda tidak ada hak ya untuk berbicara yang buruk tentang Yesus Kristus. Kenapa? Yesus Kristus adalah sosok yang besar, ya, bukan cuma sosok besar, tapi adalah sosok yang disembah oleh umat Kristiani dan Kristen. Jadi tolong ya, saya sepakat sekali dengan Bang Konsultasi. Saya siap teman-teman ya untuk kita suarakan bersama masalah ini. Karena sudah ada hadir di dalam kekristenan seperti Pak Konsultasi ini mewakili, dan saya juga akan mencoba menyuarakan untuk kepada apologet Islam Indonesia untuk tidak membicarakan nama-nama besar itu. Seperti di mereka ada Rasul Paulus, ya, ada Yesus Kristus, ada Bapa, ada Roh Kudus dan lain-lain. Hati-hati kalian membicarakan nama-nama tersebut. Sekian, terima kasih. Silakan teman-teman. Silakan Bang, saya kembalikan kepada host. Ya, mungkin dari yang lain, Mas. Mas. Ini yang baru datang nih Bang Umar. Ya, Bang Tony handle dulu ya. Saya ada sedikit itu kerjaan. Handle dulu Bang Tony. Ya, silahkan yang baru datang. Siapa nih? Khadijah, Mbak Khadijah ya. Ingin Ya, menyampaikan Assalamualaikum sesuatu. warahmatullahi wabarakatuh untuk semua orang Muslim yang menonton. Selamat pagi untuk yang berbeda agama dengan saya ya. Saya orang Islam. Tetapi memang di kehidupan kami juga punya keluarga, saudara yang memang berbeda keyakinan. Nah, disinilah kalau bagusnya sih memang kita itu harus saling menghormati kan. Jangan saling menghujat, jangan merasa diri kita tuh paling baik ya, paling benar. Kita juga tidak tahu kan, namanya keyakinan itu kalau Allah berkehendak kan, kalau kita orang Islam, kami orang Islam, kalau Allah berkehendak dalam sekejap saja kan Allah tuh akan merubah seseorang itu. Ya, bagaimana kan kayak sekarang, nah kita lihat contohnya kayak yang sekarang bisa jadi dia berkeyakinan Kristen, kemudian dia bisa jadi nanti suatu saat kalau Allah berkehendak akan memberikan hidayah kepada seseorang itu. Toh kita ini kan di tangan Allah kan, kehidupan kita ini juga di tangan Allah. Jadi jangan kita merasa lebih baik, karena kalau kita merasa lebih baik atau merasa sombong, sesungguhnya bagi orang Islam itu, bagi orang yang beriman, setan atau iblis lah yang paling sombong kan. Nah, jadi kalau ada orang sombong, merasa lebih baik, selalu ingin berbuat kerusuhan di muka bumi ini, maka tidak ubahnya dia itu dengan iblis kan. Nah, disinilah kalau di dalam Islam sendiri lakum dinukum waliyadin kan, untukmu agamamu, untukku agamaku kan. Jadi tidak ada, maka di dalam Islam sendiri dilarang banget oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menghina Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan menghina Tuhan orang lain, karena kalau kamu menghina Tuhan orang lain, maka orang lain akan menghina Tuhanmu. Karena itulah orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada Rasulullah itu membawa perdamaian di muka bumi ini. Dia rahmat bagi seluruh alam. Karena dia rahmat, maka suri tauladan yang baik ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, terlepas ya ada orang meyakini atau tidak, tetapi kita yang meyakini jangan sampai menghujat orang lain atau menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Apalagi kita di negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika kan,
walaupun kita berbeda agama, berbeda bahasa, kulit dan suku, kita tetaplah menjunjung bahwa kita itu tetap sama, kan, sama-sama bangsa Indonesia, supaya tidak ada terjadi perpecahan bagi kita bangsa Indonesia ini. Kalau bangsa Indonesia ini terpecah atau kacau, orang dari luar itu senang banget melihatnya. Maklum, karena saya paham banget orang luar itu ya kan, terutama negara-negara yang ingin menguasai negara Indonesia ini. Jadi mereka mengambil kesempatan di perselisihan antar suku, perselisihan antar keyakinan seperti ini ya. Nah, Masya Allah, salam perdamaian dari saya semua ya, untuk semuanya. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kandidat berikutnya Bu Wati ya. Ya, terima kasih ya, aku udah dinaikin. Selamat pagi menjelang siang. Saya Kristen ya, pihak Kristen. Aku udah mendengar tadi dari Bapak konsultan hukumnya sama Bu Khadijah. Aku dengan Bu Khadijah setuju, pasti ada toleransi ya. Karena kita juga ada Pancasila. Jadi Pancasila itu harus diwujudkan, dan Undang-Undang Dasar Pasal 29 harus menghormati setiap agama. Karena kita di Indonesia ada 6 agama ya, jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Setiap agama itu pasti diajarkan, tetapi kenyataannya di lapangan atau terutama di TikTok ya, selalu ada penghinaan suatu sesembahan orang lain ya, penghinaan sesuatu sembahan orang lain, terutama setiap komal-komal itu ya, komal-komal yang Kristen, komal-komal Islam. Aku tidak berpihak juga ke Kristen ya. Aku juga melihat ada juga yang Kristen membahas Al-Quran, dan di Islam juga membahas Bible. Saya itu juga nggak setuju, kecuali adanya lintas agama ya, lintas agama antara Kristen dan Islam ada di situ. Oke, saya masih toleran lah, tapi dalam bahasa dan memakai data itu saya dukung lah ya. Namanya kita itu memang ada di Indonesia ya, istilah lintas agama itu udah dari dulu. Tapi yang tidak saya setuju itu penghinaan tanpa data dan menghujat ya kan. Terus itu tadi yang dikatakan Pak konsultasi, dia dukung, memang dia bilang Muhammad itu sesembahan Islam. Oke, tapi setelah dibilang sama Pak Zulkifli tadi ya, Jul itu dia bilangkan Mbak Agatha bukan sesembahan Bu, Nabi Muhammad bukan sesembahan, tapi Rasul kami, sesembahan kami Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Iya itu Muhammad Nabi kalian ya, sorry. Terus yang dibilang tadi Pak Zulfikar, dia mengatakan Mbak Agatha menghujat, ya kan? Di sini saya nggak setuju. Kenapa saya bilang nggak setuju? Jadi intinya gini, kita harus introspeksi diri. Apakah pihak kalian sudah benar bahwa kalian tidak membahas ini Bible? Nah, jadi kita tidak boleh intinya berpihak. Lihat dulu situasi kondisinya seperti apa gitu loh. Aku juga nggak berpihak ke Kristen, jadi aku di tengah-tengah gitu loh. Karena aku melihat situasi di TikTok ini, aku bukan apologet ya, aku orang awam. Karena aku sering melihat di beranda saya itu lewat-lewat. Karena saya lihat itu, jadi kedua belah pihak selalu membahas itu. Bahkan penghujatan itu lebih parah ya. Aku bukan membela karena aku Kristen, aku melihatin ya, melihat, bukan dengar-dengar. Penghujatan itu lebih parah itu sebenarnya di mana? Di Islam loh, terutama si Nora. Izin, Bang Hos, izin. Si Nora, Bu. Nora itu aku ada videonya tuh, lihat sendiri loh. Halo Bu, sabar Bunda, sabar, jangan sebut merek Bunda. Nah itu, Izin, teman-teman, izin. Halo. itu suaranya kecil banget itu, aku nggak dengar. Ya, dengar Bu. Tes. Nah ini baru Suara ada dengar. enggak, Bang? Ya, jadi gini Bu, ya, Baru ada. izin. Ya, izin sekali supaya nggak melebar. Ini tuan Tugas saya di logika sini ya, salah ini satu- tuan logika ya, Iya, Mas. tuan logika. Iya. Jadi Ya. saya supaya nggak mau melebar ini Bu, tugas saya di sini mendampingi juga di sini untuk pembahasan tidak kemana-mana. Jadi gini Bu ya,
kalau kita lihat, ya wajar sih kalau ibu mengatakan orang Islam itu lebih parah. Tapi kalau ditanya orang Islam, pasti orang Islam juga akan mengatakan orang Kristen lebih parah. Kita jangan melebar seolah-olah yang mana yang lebih parah, tidak. Kita di sini untuk hal yang lebih baik lagi, yaitu poinnya satu aja. Sedikit banyaknya hujatan yang keluar dari mulut seseorang, baik dia dari Islam atau Kristen, mereka salah. Itu aja. Jadi di sini nggak ada yang lebih parah, ya sama-sama parah. Walaupun seumur hidup dia cuma melakukan satu kali penghujatan, ya itu parah. Begitu. Karena kita tidak pernah menerima narasi-narasi seperti itu. Contoh Bu ya, saya pribadi dulu selalu mengatakan, pernah nggak orang Islam berpikir, kenapa harus ada istilah oten? Padahal oten ini cuma orang itu memaknakan orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah orang Kristen suka dipanggil oten? Itu pun saya permasalahkan loh Bu. Hal sekecil itu saya permasalahkan. Karena apa? Saya tidak mau ada dampak balasan dari orang Kristen. Dan itu terbukti. Karena ada istilah oten, maka ada istilah ucilim dan yang lain-lain. Intinya apa? Saya tidak membeda-bedakan baik dari Islam atau Kristen. Intinya istilah-istilah yang mengarang kepada pengolok-olokan, itu kan maksudnya mengolok-olok. Ya, mengolok-olok itu. Muncullah istilah oten, ucilim dan yang lain-lain. Kita stop. Dan perdebatan saya setuju. Ya, debat boleh kok, tapi yang harus kita akui adalah perdebatan yang diperbolehkan itu seperti apa. Mungkin Pak konsultasi itu paham. Ya, perdebatan yang boleh kita lakukan itu adalah perdebatan yang secara akademis, tentunya dilakukan di forum yang sah. Ya, tidak di sembarangan, apalagi di TikTok. Saya tanya, siapa yang menjadi pembina di TikTok ini untuk berlangsungnya diskusi yang baik atau debat yang baik? Siapa penanggung jawab? Harus ada. Zuma sebagai Islam, karena dia adalah pemimpin daripada API, berani nggak ngambil tanggung jawab? Dari Kristen siapa? Nggak ada yang berani. Intinya mereka itu ibarat kalau orang ini Bu ya, barbar. Ya, kalau kita ibaratnya mau bertinju, kalau kita tinju di jalan itu salah. Yang benar itu tinjunya di ring. Begitu juga dengan debat ataupun diskusi. Nah, mulai sekarang adalah mari kita suarakan bersama kesepakatan. Kita bukan melarang perdebatan ataupun diskusi, tetapi lakukanlah perdebatan diskusi dengan caranya, dengan aturannya. Ya, bukan dengan sembarangan seenak jidat kita. Maka perdebatan yang kita lihat sekarang itu mengotori makna perdebatan yang sesungguhnya. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Maka dari itu, teman-teman semuanya, ya, yuk kita hentikan perdebatan di TikTok ini. Karena nggak ada yang bertanggung jawab di sini. Saya mau tanya, siapa bertanggung jawab di sini? Siapa? Yuk. Kalau ada yang berani bertanggung jawab, maju ke depan. Yuk kita, ini kan. Benar nggak Anda berani bertanggung jawab? Kalau apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang terjadi, Anda siap diproses sebagai penanggung jawab. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong kita sekarang bukan mencari siapa yang salah, siapa benar, siapa yang lebih banyak salahnya, siapa yang sedikit salahnya, bukan. Tetapi apa yang harus kita lakukan hendaknya adalah untuk meruncingkan masalah ini, mencari titik temunya, mencari titik baiknya. Dan tidak ada lagi yang disalah-salahkan dan tidak ada lagi yang dibela-bela. Intinya siapapun mereka, termasuk diri saya teman-teman, yang pernah melakukan salah dan dosa yang besar, saya minta maaf, dan kalaupun saya harus diproses, saya siap 100%. Sekian, terima kasih Bang Hos. Aku boleh nanggapin ya Bang Logika. Kenapa aku tadi ngomong seperti itu? Karena tadi aku dengar dari Bang Zulkifli, dia juga berpihak. Dia ngomong Agatha, itu aku nggak setuju gitu loh. Jadi seolah-olah dia pro juga ke situ. Jadi aku nggak terima omongan dia itu doang yang aku bantah. Tapi kalau Bu Khadijah, aku suka dengan statement dia. Makanya aku oke sama dia gitu. Itu, makasih. Oke, iya, nggak apa-apa. Mungkin kita, Ibu dan Bang Zulfikar tadi mungkin ada ini dari narasi, nggak apa-apa lah. Intinya kita sudah saling inilah ya, udah saling memahami. Ya, saya pun nggak menyalahkan siapa, teman izin ya, karena saya pun termasuk orang yang paling banyak salah di sini. Karena dengan banyaknya salah saya lah, saya nggak bisa nggak bisa tenang sebelum saya mencoba untuk memberikan perubahan terhadap agama Islam dan Kristen sendiri. Intinya kita di sini bukanlah musuh, kita di sini bukanlah orang lain, kita di sini saudara sesama negara Republik Indonesia. Begitu. Ya, di sini suaranya putus-putus ya, apakah harus geser? Ini masih antri ini. Nah, ini aku nggak bisa open cam kalau di dalam, hanya tak ambil foto-fotonya aja. Aku udah di SPKT ini. Di sini jelas Pak. Bentar terus itu keluar lagi karena di dalam nggak boleh HP ini, nggak boleh online gini, harus di luar. Di luar keadaannya sinyalnya itu mungkin diacak di sini ya.
putus-putus suaranya itu nggak jelas. Banyak Pak Zul, banyak Iya. penggunanya, jadi sinyalnya dibagi-bagi. Potong-potong aku terimanya ini. Iya. Nggak jelas suaranya. Jadi untuk Ibu Wati ya begini, jika Anda tidak terima tentang Pak Zul yang melaporkan Agatha, sebenarnya semua itu punya hak yang sama. Jika Ibu Wati tidak berkenan tentang debater Muslim, tadi siapa Bu? Tadi kepada siapa? Nah itu Ibu juga punya hak yang sama untuk melaporkan orang tersebut. Sebentar. Aku tadi siapa yang nggak terima saya melaporkan? Bu Wati tadi. Ya udah kita tarung aja, taruh di depan hakim aja. Ya. Ya kalau nggak terima nggak bisa diomong di sini. Kita taruh di sana. Kita akan buktikan yang begitu. Kalau cuma nggak terima karena saudara saya dianggap menolak itu karena pendidikan. Apa itu terus kita laporkan karena ini memang merusak toleransi kayak orang-orang kayak begini nih, si Agatha dan lain sebagainya. Udah ada itu beberapa, ini udah naik lagi nih. Benar udah naik lagi nih. Pak. Maaf ya. Udah naikkan lagi. Kalau yang nggak terima ya ayo kita semua di pengadilan bareng-bareng. Nggak ada. Katanya merah putih Ya modal. sudah, Bu Wati kan juga merah putih, Bu Wati juga punya. Itu kan merah Itu putih bukan merah damai, putih Pak. namanya. Itu kan. Ya, kalau Jadi, damai kita damai. artinya Tapi kami ada kalau di penista kami agama, tuh nggak ada kita mau biarkan. pelaporan Pak. Kalau masih bisa Nah, itu kita hak kamu. atasin Kamu mau lapor ini atau kita tidak, itu hak nggak kamu. masalah kan. Nah, Kita kalau itu kamu nggak sebenarnya terima, nggak- kamu bukan terima, kita ya diam melapor, dulu, kamu tapi nggak usah kita protes. itu apa, Tetapi gitu, kamu lapor-lapor katanya gitu. terima. Tetapi Paling salah satu aja sisinya lah, kamu mengatakan komunikasi saudara saya itu katanya menghujat. baik-baik gitu loh. Satu sisi kamu katanya saya nggak mau melapor terima. Ini kan kacau kayak begini. Ya Anda Iya. katanya terima. Karena ini kan Ya terima, judulnya oh saya merah tidak pernah putih melapor. damai Tetapi gitu di sini loh. Anda protes Untuk loh. apa ada pelaporan-pelaporan Gimana kayak gitu begini? loh. Kita bolak-balik pikirannya. Kalau Anda nggak terima, silakan lapor. Kalau terima, Kita nggak ada mau nggak usah protes. gitu, nggak mau melapor Pak, nggak ada kita mau melapor Ya, gitu. kalau Anda nggak mau melapor, tapi Anda mengatakan Kenapa? dengan statement yang berbeda, Karena kita nggak tidak ada terima dendam katanya. kebencian, nggak ada Pak. Kita itu memaafkan. Tapi kalian nggak bisa Ya begitu. sudah, kalau Anda memaafkan, Karena jangan akun singgung saudara proteksi saya diri aja, yang katanya Pak. kamu menghujat. Di mana Proteksi diri hujatannya? aja, Bapak. Kalau Apakah Anda kalian tidak ada hujatannya, menghujat? ya Ada ayo kan? kita Di Kristen juga taruh di ada. pengadilan. Udah saling-saling Gitu. aja lah, memperbaiki diri. Anda kan Benar kan Pak hujat. Tuan Logika? Buktikan. Mana menurut Pak Tuan Logika? buktikan hujatannya di mana? Harus introspeksi DPR. diri juga, kan? Jangan di TikTok dong. Lah, Anda yang harus introspeksi diri karena Anda mengatakan saudara saya itu menista agama, tapi Anda tidak mau melaporkan. Katanya bukan nggak toleransi ada tidak mau melapor kan kayak aneh. gitu Pak. Karena apa? Nah, Itu kalau kan Anda tidak kita mau melaporkan membuat berarti terima suasana dong. punya Berarti kacau. statement saudara saya itu Bapak benar. panjang itu namanya Bapak bikin Justru itu Bu Wati, Bu Wati, kita ini tidak bisa Bu Jelas Wati dong. mengatur orang Bu Wati untuk kau jangan gini, kau jangan gitu. Kita nggak bisa Bu Wati meskipun bukan kita mengatur seiman, kan katanya nggak mau bisa ini ada gitu loh. kedamaian itu kan tujuannya. Ya jika Anda menginginkan Ada kedamaian orang ya untuk udah tidak kita menghujat, introspeksi Anda diri bisa nggak? aja. Anda bisa nggak? Di bagian Menghentikan Bapak kata untuk introspeksi tidak di bagian menghujat? kita. Itu berembuk lah di situ, berbicara Sudah baik. lama ini, Bagaimana bagusnya gitu. Ya, loh. Gini. Aku tengahin dulu, Bu. Aku tengahin dulu sebentar. Jadi gini loh, Bu. Indonesia ini bukan negara agama, negara hukum. Ada undang-undangnya. Setiap warga negara itu berhak untuk melapor sesuai dengan konstitusi. Contoh misal, ada seorang oknum, kita nggak nyalain agamanya Bu, oknum. Ketika ada oknum yang menyimpang dan melanggar undang-undang dan ada unsur pidananya, itu boleh dilaporkan gitu loh. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Nah seperti itu. Jadi kalau misal kita tetap kekeh, oh bela ini bela itu, nggak bisa Bu. Itu negara kita negara hukum, bukan negara agama gitu. Ya lanjut yang lain. Tambahin dikit bang. Kok tadi putus-putus ya? Sabar. Jadi begini loh, untuk Wati, kalau Anda itu merasa jadi korban, terus Anda tidak melapor, tapi melapornya di TikTok itu nggak masuk akal. Saya ini jadi korban. Ya, korban saya ini korban terhadap penistaan agama. Maka itu saya laporkan.
Karena saya itu merah putih. Cucu saya yang melaporkan ini merah putih. Kalau kita melihat kejahatan diam saja, itu kita nggak merah putih. Sama aja ya, kita melihat kejahatan diam saja, kita itu bagian dari kejahatan tersebut. Oke Pak, merah putih kata Bapak. Berarti pihak Bapak doang, berarti artinya Bapak pihak agama, agama bukan merah putih lagi Pak. Kalau memang merah putih harusnya Bapak Gini ya, saya jelaskan bila mana ada Bang Jul, seseorang Bang warga Jul. negara Indonesia Bang Jul. melihat kejahatan, tapi dia diam aja, dia adalah salah satu dari bagian kejahatan tersebut. Itu nggak merah putih Gini, namanya, Bang Jul, membiarkan kejahatan. dari pihak Bapak itu menghujat itu Nah, seperti apa? kalau ada izin, merasa Pak. jadi Bapak, korban, terus Bapak diamin. Anda itu diam Kata aja. Bapak merah putih. Anda termasuk Azul. tidak Merah merah putih putih. gimana? Merah putih damai. Pak De, tolong Izin, sedikit. Bapak di kantor polisi, Pak. Tolong Merah dong. putih itu berarti kan Tenang dulu. toleran. Oh, biarkan nenek ini mau Bang Jul, cek. Bang Jul. Pak Zul di kantor polisi, tenang dulu, Pak De. Oh. Bu Wati, Jangan izin ya ngomong saya. nenek, kamu aja di Coba sini saya kamu dulu. ngomong kamu. Halo, tunggu bentar ya Ibu ya Bang Jul, izin bentar. Gini loh Pak Zul di teman-teman kantor ya. polisi, tenang dulu, Pak. Jangan gitu, Pak Zul. Ya, izin teman-teman. Gini. Kan saya sudah bilang tadi. Poinnya coba kita ambil dari tengah dulu. Kita hidup di negara yang berlandaskan hukum. Intinya segala sesuatu tindak yang kita lakukan, ucapan kita, kalau memang ada undang-undang yang yang bisa menjerat ucapan atau perilaku kita, maka boleh dilaporkan, baik dari siapapun. Intinya kalau kita ingin benar-benar ada di posisi tengah, yaitu seperti merah putih dari NKRI, apalah itu ya betul. Mau dari Kristen, mau dari Islam, kalau memang dia melakukan kesalahan maka laporkan. Dan saya adalah salah satu yang menjadi saksi untuk memberatkan, ingat ya, bukan membela, memberatkan terlapor Zuma, Uniripa, dan Nora Aritonang. Padahal itu saudara seiman saya. Ya, dan Bang Jul melaporkan Agatha karena Bang Jul merasa Agatha, ingat ya, merasa Agatha telah menista agama Islam dan dia punya hak. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Apabila ada melihat daripada Islam sendiri yang melukai hati saudara Kristen, maka buat laporan yang sama. Intinya gini, Islam berhak melaporkan Kristen, Kristen punya hak juga untuk melaporkan Islam. Ya, itu. Jadi kita sama-sama punya hak. Dan kalau orang Islam ingin melaporkan, maka kita tidak boleh melarang. Dan juga kalau ada Kristen ingin melaporkan dari Islam, kita juga tidak boleh melarang. Bahkan aku sendiri pun teman-teman selalu mengatakan, supaya saya merasa bersalah ini, kalau memang harus saya di penjara supaya bisa bersih nama saya kembali seperti dulu, maka saya lebih ikhlas itu, serius. Dan kalau seandainya para debater itu benar-benar mereka ada di posisi yang benar, ingat, mereka kan merasa mereka membela agama masing-masing, padahal itu nol. Kalau memang mereka benar-benar merasa membela agama, saya tantang seluruh para debater dari Islam atau Kristen. Ada nggak yang berani? Kita kumpul bareng-bareng, ngopi di Mabes Polri. Ada nggak yang berani? Yuk kita menyerahkan diri, karena kita sudah membuat kacau Republik Indonesia ini. Kita sudah membuat kacau. Nggak usah banyak keluar-keluar kalian bela agama Islam, kalian bela Kristen. Kita sama-sama. Kalau memang kita betul-betul membela agama, yuk kita sama-sama ke Mabes Polri. Kita sebutkan, ada nggak yang berani membongkar kebusukannya masing-masing? Ada nggak? Pasti nggak ada yang berani. Ada yang nggak berani mengaku bersalah di sana? Saya sudah menghujat Kristen, saya sudah menghujat Islam. Ada nggak yang berani? Kalau Anda belum berani berkata jujur, berkata benar, ya berarti Anda belum pantas dikatakan pejuang. Anda belum pantas dikatakan membela kebenaran, belum pantas. Ada nggak yang berani mengatakan yang hak, mengatakan yang batil? Selama ini kan kalian merasa benar semuanya. Kalau merasa benar semua aja bisa itu seperti itu. Kalau cuma merasa pejuang, merasa pembela. Tapi di saat kalian salah, ada nggak yang berani betul-betul mengakui kesalahan itu? Jadi teman-teman izin ya, yang Kristen silakan laporkan Islam, yang Islam silakan laporkan Kristen. Itu aja, biarkan. Nah, atau kita kerjasama. Dari Kristen siapa? Ini yang mau bersama Mbak Jul untuk melaporkan Islam. Buat dua laporan sekaligus. Yang Islam nanti melaporkan Kristen, yang Kristen melaporkan Islam. Begitu kita. Atau kalau belum ada yang mampu, nggak apa-apa, siapa yang mau maju lebih dulu. Dan mungkin Bang Jul di sini, mungkin dia mau maju lebih dulu. Begitu. Ya, jadi tolonglah teman-teman, sifat dewasa kita di sini itu perlu. Untuk apa? Untuk kita ini tidak saling menjatuhkan lagi. Intinya, mereka itu penghujat. Mereka belum ada klarifikasi minta maaf. Mereka belum ada klarifikasi untuk merubah. Kalau ada mereka, mungkin kita masih bisa pikirkan sama dengan apa yang saya lakukan.
Dan sekalipun saya udah minta maaf, saya nggak pernah mengatakan alhamdulillah saya udah selamat, saya nggak dilaporkan. Enggak bang, enggak, semuanya enggak teman-teman, enggak. Tapi kita lihat kan dari masing-masing mereka nggak ada yang punya etika baik untuk minta maaf, untuk sudah merasa bersalah. Nggak ada. Mereka tetap pada pendirian mereka. Kami membela agama, kami benteng akidah, kami benteng agama, macam-macam. Padahal itu bullshit semua. Tuh, jadi tantangan terakhir saya, tolong ditanggapi untuk siapapun di sini ya yang mendengar. Saya tantang, apabila kalian memang betul-betul membela agama Islam, membela agama Kristen, siapapun kalian, yuk, ada nggak yang berani kita sama-sama ramai-ramai, ya, ramai-ramai ke mana? Ke Mabes Polri, tuh, ramai-ramai kita situ, akui diri kita salah. Ada nggak yang berani? Kalau Anda belum berani, janganlah mengaku kalian tuh mewakili agama Islam, jangan pula kalian mewakili agama Kristen, dan jangan pula kalian mengaku pembela agama masing-masing. Karena menurut dewa, ya, kalian muncul seolah-olah kalian ada pahlawan, padahal kalian mencari keuntungan pribadi. Sungguh disayangkan. Cara yang kalian lakukan, cara yang sangat licik dan picik. Ya, kalian ini pantas untuk mendapatkan hukuman, siapapun kalian. Sekian, terima kasih bang. Dan tolong jangan dibahas itu lagi. Yang mau melaporkan silahkan laporkan. Kita tidak membela siapapun. Sekian, terima kasih. Karena kita semua korban. Oke, baik. Bang, logika itu yang pantas dilaporkan karena sudah menista agama. Jadi jangan banyak bacot kamu tuh. Kamu sudah memulai duluan, kamu yang mengakhiri. Ya silakan Anda kalau melapor, Pak. Kamu playing victim. Jadi kamu baru toba-toba sambal itu. Jangan Ngomong apa sih itu orang? Nah iya. Saat ini tidak pernah minta Teman-teman yang lain, sebentar izin, aku turun dulu ya. Ini sebentar lagi aku dipanggil, sekitar 5 menit lagi. Aku disuruh menghadap ini ya. Doakan sukses ya teman-teman untuk pelaporan selanjutnya ini. Hanya itu aja, mohon dukungannya. Kita akan bungkam penista agama ini. Permisi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun dulu.